Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, Ibu, sekarang kita lanjut ke pelajaran yang baru, masih terkait dengan babul ahkam, tapi pada pembagian subbab yaitu al-fasid. Nah, siapa yang mau baca dulu? Kalau di sini halaman 14. Kalau di sana mungkin 10 atau 12. Al-fasidu. Hah? Ya, wal fasid. Wal fasid bukan. Ya. An-alim. Wal fasid minal. Kalau di sini halaman 14, ke sana apa, Pak? Wal fasid minal. Di atasnya, Pak. Wal fasidu. Wal fasidu juga. Ya. Silakan baca, Pak. Atau penjelasannya, Pak. Wal fasidu Logotan. Adzahibu Doya'an wa khusran. Nah, apa artinya, Pak? Al-fasid secara bahasa rusak. Fasid rusak. Ya, secara bahasa atau secara etimologi. Jadi secara etimologi. Adzahibu Doya'an wa khusran. Artinya adalah adzahib di sini artinya hilang atau pergi. Tapi yang pas terjemahnya adalah hilang. Jadi ini hilang. Doya'an sama juga hilang. Wa khusran rugi. Jadi al-fasidu, fasid itu secara bahasa diartikan bermakna adzahib, yang artinya adalah hilang. Jangan diartikan di sini artinya pergi, tapi diartikan hilang. Doya'an sama artinya juga hilang. Wa khusran dan khusra artinya rugi. Ini namanya al-fasid secara bahasa. Kemudian penjelasannya adalah tentang fasid ini, kenapa dia dibilang rugi, dibilang hilang. Misalnya contoh, seseorang membeli telur ayam, kemudian didapatkan di dalam telur itu telurnya rusak misalnya kan di dalamnya, atau bermerah, atau ada sesuatu yang di dalamnya sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Itu disebut dengan fasid. Atau misal contoh yang lain, seseorang membeli kurma atau membeli makanan atau yang sejenisnya, didapatkan misalnya di dalam makanan atau kurma tersebut ada hal-hal yang merusak. Misalnya di kurma itu ternyata busuk dalamnya, nggak layak untuk dikonsumsi, tadi dimakan, maka kurma itu menjadi rusak. Itu namanya fasid. Makanya didefinisikan fasid itu secara bahasa, rusak itu secara bahasa artinya hilang atau rugi. Kenapa?
dibilang hilang atau rugi? Karena sesuatu yang sudah dibelinya itu dia tidak bisa memilikinya atau tidak bisa dipakai. Kemudian dia beli baju. Kemudian pas di rumah dibuka, dapat dijumpai di baju itu di sekitaran ketiaknya itu berlobang atau robek atau cabiak. Nah, itu dinamakan fasid. Nah, makanya fasid itu secara bahasa diartikan hilang atau rugi. Ya, karena seseorang tidak memiliki keseluruhannya itu. Itu makna dari fasid secara lughah. Nah, wastilahan, silakan Pak. Wastilahan mala yatarattabu asaru fi'lihi alaihi ibadatan ibadatan karena aqdan aqdan siapa? Ma artinya adalah sesuatu, la tatarattabu atharu fi'li alai. Kalau tarattaba fi'il atau kata kerja tarattaba ini, kalau dia dengan ala berarti maknanya adalah menyebabkan atau jadi sebab. Tarattaba kal fi'il atau kata kerja tarattaba kalau dia disandingkan dengan huruf jar yaitu ala artinya sebab atau bahasa kita menyebabkan. Tapi kalau dia tanpa ala tarattaba tidak menggunakan ala artinya tertib atau teratur. Itu perbedaannya. Jadi di sini ma la tatarattabu atharu fi'li alaih. Tertib itu berasal dari bahasa Arab ya? Iya, Bu. Sabab menyebabkan. Ya. Kalau dia menggunakan huruf jar dengan ala. Tapi kalau tanpa ala dia teratur, tertib atau menyusun. Bisa juga menyusun atau tersusun. Kalau rattaba yurattibu rattaba yurattibu kemudian masdarnya adalah tartiban kalau rattaba yurattibu dan masdarnya tartiban itu bahasa kita tertib, merapikan, menyusun. Masdarnya itu tartiban. Iya, Bu.
menyusun, mentertibkan, ya, mentertibkan. Ya, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafa'ulan. Itu di sorof itu. Inilah di antara perbedaannya. Katanya bahasa Indonesia itu lebih kurang 60% menyerap dari bahasa Arab, mengadopsi dari bahasa Arab. Jadi ini yang biasa kita kira tertib. Kalau di bahasa kita tertib, sebenarnya itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya, yaitu asal kalimatnya berasal dari rattaba yurattibu tertiban. Jadinya tertib. Malah, nanti kita terjemahkan satu per satu. Ma di sini artinya adalah sesuatu yang tidak pengaruh, sesuatu yang tidak memberikan sebuah pengaruh terhadap ibadah atau akad. Jadi kalau kita artikan adalah sesuatu yang tidak ada yang memberikan pengaruh atau perbuatan baik dalam perkara ibadah maupun dalam perkara akad. Jadi kenapa dinamakan fasid itu? Ya, kalau yang namanya sesuatu yang rusak itu berarti dia tidak berlaku. Berarti dia tidak terjadi. Berarti dia tidak bisa digunakan atau dipakai. Makanya di sini diistilahkan, kalau secara letter like kita terjemahkan, ma sesuatu, la tidak, tarattaba menyebabkan di sini. Kemudian asar dampak-dampaknya, fi'il perbuatan atau baik ibadatan ibadah atau akad. Itu kalau kita terjemahkan secara letter like. Tapi kalau kita ingin susun dengan bahasa yang bagus, artinya adalah sesuatu yang tidak ada memberikan dampak atau pengaruh, baik secara dalam perkara ibadah maupun secara akad. Itulah dinamakan fasid secara istilah. Nah, kalau bahasa sederhananya itu adalah tidak ada memberikan pengaruh dalam suatu perbuatan, baik dalam ibadah atau dalam akad. Makanya kalau sesuatu itu yang sudah rusak, fasid, berarti tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai, dan tidak ada efeknya kepada kita. Contohnya tadi kita beli telur, ternyata telur itu ada rusak di dalamnya. Berarti kan tidak ada pengaruh pada kita. Kita tidak bisa memiliki telur tersebut karena telur tersebut sudah rusak. Nah, itu definisi dari fasid. Kemudian di sini sekarang kita masuk kepada fasid itu dalam hal ibadah dan di dalam akad. Sekarang coba Bapak baca wal fasidu. Al-fasidu minal ibadah. Al-fasidu minal ibadati mala tabra'u
azim. azim wala Azimah taktik tu Pak. azima Taktik tu. Tu. Karena dia posisi sebagai fa'il. Tabra'u dia fi'il. Kemudian bentuk fi'ilnya adalah mudhari'. wala yasqutu bil Hmm. al-qalabi At-talabu al-qalabu kas-salati kasrati qabla wa qatahu waqtiha. Waqtiha. Jadi sekarang kita masuk kepada fasid itu dalam perkara ibadah. Sesuai dengan definisi kan? Definisi itu dari definisi fasid ini adalah sesuatu yang tidak ada memberikan pengaruh atau dampak. Dalam hal apa? Ibadah dan akad. Sekarang kita bahas satu-satu dulu. Jadi di sini Syekh rahimahullah mau menjelaskan apa itu fasid dalam perkara ibadah. Beliau menjelaskan sini, fal fasidu minal ibadati, dan fasid atau kerusakan itu bagian yang termasuk dalam perkara-perkara ibadah. Kemudian beliau menjelaskan, ma la tabra'u bihi az-zimmatu, sesuatu yang tidak terlepas dari kesalahan. La artinya tidak, tabra'u lepas, az-zimmah artinya kesalahan. Jadi kalau diterjemah letterlek ya seperti itu. Tapi kalau kita terjemahkan dengan kalimatnya, dengan bahasa yang bagus, kita cari maknanya yang pas, yaitu sesuatu yang tidaklah kesalahan itu terlepas dengannya. Cara menerjemahkannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ambil dulu dari fa'ilnya. Mana fa'ilnya di sini? Az-zimmah. Kemudian nanti kita sandingkan dengan bermakna fi'il. Kemudian kalau dia ada maf'ulun bih, ada objek, berarti kita gabungkan. Ya, karena di sini kalimatnya di sini adalah lazim. Mana lazim? Fi'ilnya lazim, yaitu fi'il yang tidak butuh kepada objek. Berarti yang cuman ada di sini fi'il dan fa'il. Berarti yang ada subjek dan predikat di sini. Makanya ketika kita mau terjemahkan, yaitu kita ambil di sini sesuatu yang tidaklah kesalahan itu terlepas dengannya. Itu artinya ibadah yang rusak. Wala yasqutu bihi at-talab, dan tidaklah permintaan itu gugur, seperti solat sebelum waktunya. Kita bahas mala tabra'u bihi az-zimmah. Contohnya seperti ini, misal orang solat bukan pada waktunya, datang misalnya azan subuh, ternyata azan subuh itu masih fajarnya fajar kadzib. Jadi fajar itu ada dua, Bapak-bapak Ibu-ibu, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Shadiq. Fajar kadzib dan shadiq ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Fajar kadzib itu ciri-cirinya dia itu putih di ufuk, cuman seperti ini, vertikal. Seperti ekor serigala. Gimana Pak? Bisa di ufuk timur, tempat matahari terbit. Kemudian kalau kita melihat seperti itu, seakan-akan ada cahaya putih ke atas seperti ekor serigala. Itu kan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu fajar kadzib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau masih di fajar kadzib itu haram untuk sholat
boleh untuk sahur. Dan masih ada kita untuk menunaikan tahajud. Itu fajar kadzib. Kemudian ciri-cirinya dia sebentar muncul. Kemudian hilang dan kembali gelap. Kalau sekarang kira-kira jam berapa tuh, Ustaz? Jam berapa? 4:30 mungkin masih itu. Setengah 5 Ya. ya? Kalau dia subuh-subuh Atau 15 menit sebelum datangnya masuk fajar shadiq. Nah, asalkan jangan ada bangunan-bangunan tinggi yang ada cahaya-cahaya lampu, itu nggak bisa kelihatan. Kalau bisa kita melihatnya dari yang kosong. Tapi di kalender tidak ada jadwal. Ya, yang apa hisabnya itu. Karena ada di kalender itu jadwal. Iya. Waktu itu orang sholat. Iya. Dan Jadi ada pernah kasus tuh subuh ini kecepatan itu. kan Ustaz kan harus melihat fajar kadzib itu lagi. Kita udah Iya. Kalender sebagai hisab itu kan mempermudah kita. Kan setelah ada beberapa penelitian akhirnya misalnya ini dalam contoh seperti ini fajar kadzib dan shadiq. Kemudian muncul 15 menit kemudian fajar shadiq yang dia membentang berbentuk horizontal. Warnanya putih agak ke jingga ke minat labiat wal aswad, agak putih seperti apa tuh. Itu dia, memanjang. Itu baru fajar shadiq. Kemudian seseorang solat di waktu fajar kadzib, berarti solatnya fasid dan dia belum terlepas dari kesalahan dia atau belum melaksanakan kewajibannya karena dia solat bukan pada waktunya. Wala yasqutu bihi talab, dan tidaklah gugur permintaannya. Orang yang solat belum pada waktunya, kita ambil seperti subuh tadi itu, berarti kalau dia solat di waktu fajar kadzib, berarti solatnya batal. Berarti dia belum bara'atu zimmah. Berarti masih ada kewajiban yang harus dia tunaikan dan kewajibannya belum gugur. Sebabnya kenapa? Karena dia itu solat bukan pada waktunya. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Kalau muncul fajar kadzib, meskipun dia sudah solat, tapi solatnya di waktu fajar kadzib, datang fajar shadiq, apa? Fajar kadzib, fajar shadiq. Shadiq. Apa, Bu? At-talab permintaan. Yasqutu menggugurkan. Dan tidaklah gugur permintaan. 6. Kas-sholati qabla waqtiha. Jadi seperti tadi, salat waktiha. Salat sebelum waktunya. Ya seperti contoh fajar tadi kan, fajar kadzib dan fajar shadiq. Ternyata dia salat di fajar kadzib. Kemudian setelah diberitahu oleh orang, kamu sudah salat? Sudah. Ternyata kamu tadi itu salat di waktu fajar kadzib. Berarti waktu subuh belum datang. Kemudian 15 menit, 20 menit kemudian muncul fajar shadiq. Barulah sah salatnya. Kemudian kalau sekiranya dia salat di sana, maka si fulan ini, maka dia bara'atu zimmah dan gugurlah kewajibannya. Kalau dia salat pada waktu. Tapi kalau masih belum pada waktunya, berarti dia fajar masih ada kewajiban untuk melaksanakan agar gugurnya kewajiban. Mungkin seperti itu juga, misalnya orang azan, kita setel di HP ini azan Jakarta, sedangkan kita mukim di Padang. Mungkin di Jakarta sekitaran jam 12 kurang 5 apa 12 kurang 10. Lalu karena kita patokan di HP, padahal kita tahu HP kita ini setting di Jakarta. Mungkin karena kita lupa untuk men-settingnya lagi pas sampai di Padang, bunyi HP kita. Kemudian sudah masuk waktu sholat zuhur. Ternyata dilihat di HP jam yang disetting adalah jam waktu Jakarta. Tiba-tiba kita
sholat. Berarti sholat kita fasid. Kan sholat kita apa? Batal, tidak sah sampai masuk waktu sholat di Padang. Misalnya di Padang sekarang 12:30 mungkin, 1:30 kurang lah. Dukhulul waktu. Nah, masuk waktu. Nah, itu disebut dengan rusak di dalam perkara ibadah. Fasid. Silakan, Bu. Mau jamaah salat nih. Ah. Kita kan misalnya perjalanan mau berbuka. Hmm. Jadi kita nggak ingin sholat zuhur kita di jalan juga. Kita nggak ingin menjamaknya di jalan itu. Boleh nggak kita jamak takdim ketika kita berangkat dari rumah? Jamak takdim. Iya, kita jamak Boleh. dulu, walaupun kita belum mulai jalan. Di jamak takdim. Kalau misalnya sudah masuk waktu di zuhur misalnya kan? Zuhur udah masuk. Iya. Kita jamak takdim lah asar ke zuhur. Boleh. Boleh sah itu. Sah. Tidak sah ya. Enggak. Walaupun kita belum jalan. Walaupun kita belum jalan. Iya, mantap mesti jalan enggak. Enggak mesti. Ada pula yang mendapat mesti jalan. Enggak perlu. Enggak perlu. Boleh tak kita mengkasarnya? Tadi kan jamak. Kalau kita kasar juga boleh. Kalau mengkasor itu biasanya kalau sudah di perjalanan, Bu. Itu jamaknya jamak biasa. Yang dibolehkan jamaknya takdim. Jamaknya aja. Iya. Kita 4 gitu. 4 naikkan. Misalnya kita di zuhur, masuk zuhur jam 1. Kemudian kita mau berangkat jam 2. Takut khawatir di jalan terjadi apa-apa, kalau rusak, kalau apalah, macet dan segalanya. Takut waktu asar tidak dapat nantinya. Berarti asarnya kita takdim, kita angkat. Tapi tidak kita qasar. Kalau dalam perjalanan baru di qasar. Karena sebab seseorang itu mengqasar itu karena dalam perjalanan ada masyaqqah. Kasarnya enggak boleh jamaknya. Jamak boleh. Kalau memang kita niat musafar. Tapi kita berangkat bukan jam 2. Sudah kita sholat kita langsung berangkat. Iya, Enggak boleh juga tuh. di qasar. Enggak boleh takdim. Takdim aja boleh. Iya. Jamaknya aja. Misalnya kita jam 12:30 sholat, Ya. kemudian langsung kita takdim dengan asar. Nah, jadi meskipun berangkat jam 1, setengah 2, berarti kan kita sudah nanti ada jamak takdimnya. Berarti tidak boleh di qasar. Tapi kalau dalam perjalanan, iya, itu dia. Kasarnya aja boleh. Iya, jamaknya boleh. Tapi hukum jamak qasar itu dia tidak wajib. Dia tidak wajib. Kalau ada orang yang mengikuti seperti sholatnya orang mukim, silahkan. Misalnya jam 1 dia setengah 1 dia sholat zuhur. Dia nggak mau ditakdim katanya, nggak mau dijamak katanya kan. Nanti dia mau sama dengan orang yang mukim di tempat dia safar tuh. Itu nggak masalah. Karena hukum jamak takdim dan qasar itu dia tidak wajib, Bu. Cuman diberikan itu sebagai rukhsah, kemudahan, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kan kita tidak tahu dalam perjalanan macet nanti, ya kan? Jamak aja. Iya, Dari Padang Tinggi itu udah 80 kilo itu, nggak salah ya, 85. Piting itu 85 atau 87 kilometer itu. Ya bisa. kan ada pula hadis yang mengatakan kalau itu kan sudah dirusak kan hadiah dari Allah. Termasuk orang yang sombong mengambilnya gitu. Iya. Hadisnya kan kita belum bisa menjamin umur kita sampai ke asal. Iya. Karena kalau terjadi kecelakaan, makanya jamaahnya jamak. Ya. Jadi para ulama itu menjelaskan, ditarik dari beberapa hadis tersebut. Jadi hukum jamak itu tidak wajib. Dia itu bentuk dari kemudahan dari Allah, kasih sayang Allah terhadap hamba. Silakan diambil, silakan tidak diambil. Ya. Ada yang mengatakan karena sebaik-baiknya sholat itu yang sempurna, ya kan? Sholat dengan berjamaah. Ini ada beberapa pendapat yang menjelaskan kenapa tidak harus mesti dijamak. Ada alasannya, sebaik-baiknya sholat itu dengan berjamaah dengan orang yang mukim. Itu diantara pendapat yang lainnya itu. Seperti itu. Misalnya kalau kita Bapak Ibu sholat bukan pada waktunya, berarti kita masih ada kewajiban. Kemudian kita belum terbebas dari tuntutan.
Allah menuntut kita, meminta kita agar kita solat. Kemudian diberikanlah syarat-syarat solat tersebut apa, rukunnya apa. Kalau salah satu dari rukun atau syaratnya itu hilang, berarti ibadah kita jadi rusak. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengulangi. Kalau kita jumpai ibadah kita rusak, harus kita ulang. Contoh tadi, solat belum pada waktunya. Kemudian pas datang waktunya, apa yang harus kita lakukan? Ya kita ulang solat yang tadi. Karena yang solat pertama itu belum menggugurkan kewajiban kita. Karena solat kita itu belum pada waktunya itu. Itu maksud dari fal fasadi minal ibadati ma la tabra'u bihi dhimma wa la yasqutu bihi at-talab. Begitu pula dengan solat sunnah. Misalnya solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib. Jadi antara fardu wajib dengan yang sunnahnya itu kalau belum masuk pada waktunya, berarti kita belum melaksanakan solat. Contohnya solat rawatib. Habis azan zuhur kan ada qabliyah. Qabliyah zuhur. Kemudian karena waktunya belum masuk, karena kita masih menganggap kita masih memakai alarm atau waktu solat di tempat yang dahulu, kemudian tiba-tiba kita pengen solat zuhur, qabliyah zuhur. Waktunya belum masuk. Tetap itu solat kita tidak sah juga karena belum waktunya. Karena qabliyah itu kan datangnya setelah azan itu. Pas waktunya masuk, selesai, kemudian salat qabliyah dahulu, baru salat fardunya itu. Nah, berarti di sini masuk kepada yang fardu, masuk pula kepada yang sunnah. Berarti qabliyah itu sebelum azan, berarti asal itu. Kalau sebelum azan, misalnya, berarti kita terhitung nanti maksudnya salatnya sunnah mutlak. Tapi kalau kita berniat ingin qabliyah zuhur, kan harus waktunya masuk dahulu. Ciri-ciri tanda-tandanya adalah dengan azan. Nah, baru masuk salat dan pas pada waktunya, baru kita salat qabliyah. Nah, tapi kalau di sini ada sebagian para ulama mengatakan bagaimana hukumnya katanya. Ada sebagian mengatakan dia asim, dosa katanya. Karena salat beribadah belum pada waktunya. Tapi ada sebagian mengatakan dia berdosa, tapi dia nanti diberikan pahala. Karena pahalanya melakukan sholat. Dosanya apa? Dosanya karena menyelisihi waktu yang telah ditentukan itu. Kan di dalam Al-Quran surah An-Nisa itu Allah juga menjelaskan sesungguhnya sholat itu adalah waktu yang sudah ditentukan. Tiba-tiba dia menyelisihinya. Berarti kan dia dosa. Dosanya kenapa? Menyelisihi. Kemudian dia mendapatkan pahala karena dia melakukan sholat ibadah itu. Jadi itu dirinci oleh para ulama. Bagaimana status hukumnya orang yang belum baratu zimmah, yang belum gugur kewajibannya, tapi dia sudah melakukan sholat belum pada waktunya. Kemudian para ulama itu, sebagian para ulama mengatakan, pertama hukumnya adalah dia mendapatkan dosa. Dosanya karena menyelisihi. Karena inna sholata kana mauqutan, kan semua salat itu waktu yang telah maktuban, salat itu waktu yang telah ditentukan. Nah, dia dapat pahala karena salatnya. Dia dapat dosa karena menyelisihi itu. Itu dirinci oleh para ulama itu. Nah, itu maksud fasidu minal ibadat. Itu yang dalam perkara ibadah. Jadi perkara-perkara ibadah itu, kalau kita sedikit mengulang, kan ada nanti fikih-fikih yang berkaitan dengan ibadah. Baik mulai dari sholat, kemudian dari puasa, zakat dan haji. Itu kan fikih yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah. Ada nanti fikih yang membahas tentang perkara keluarga, namanya ahlul syaksiyah, membahas perkara-perkara keluarga, mulai dari talak, khulu' sampai hak waris. Kemudian ada juga fikih itu yang membahas tentang perkara misalnya
hudud dan jinayat, kisos. Nah, itu termasuk bagian dari fikih. Ada perkara fikih itu yang membahas tentang muamalah, jual beli. Jual beli, pegadaian, kemudian jualah, wikalah dan yang lain itu. Nah, jadi semuanya itu masuk dalam perkara-perkara ibadah itu. Fadhal. Syair-syair. Apanya yang dibahas dalam perkara syair tersebut? Apa itu tentang Fikih? yang tentang syair-syair. Ya, syair-syair. Yang dibahasnya apa di dalamnya tuh? Tentang hukum-hukum Bersyair. syair. Ada itu dibahas oleh para ulama itu. Itu ada lagi kitab khususnya itu. Nah. Kemudian kita masuk wal fasidu minal uqud. Nah, siapa yang mau baca? Ramadi? Istamir ya Ramadi. Anta syekhuna. Wal fasidu Al-fasidu minal minal uqudi. Mala tarattabu tatarattabu asaru ka bai'il majhuli. Nah, sekarang kita masuk kepada wal fasidu minal uqud. Sekarang kita masuk pembahasan fasid dalam hal akad. Akad di sini bukan hanya masuk kepada jual beli saja, termasuk akad pernikahan gitu. Jadi jangan kita sampai bilang atau kita pahami akad itu hanya untuk jual beli, tapi juga dalam perkara nikah. Nah, nikah juga ada fasidnya juga, ada rusaknya juga hukumnya. Kemudian definisinya sama dengan definisi fasid secara istilah. Di sini cuma dijelaskan yang rusaknya di sini adalah yaitu seperti bai' al-majhul, jual beli yang majhul, yang tidak diketahui. Apa misalnya contohnya? Seseorang misalnya mengatakan barang ini semuanya dijual 100.000. Kemudian di sebelah kiri ditaruh lagi dijual 500.000 atau 200.000. Ini kan bisa kemungkinan majhul, bisa kemungkinan maklum. Kan kita belum tahu nih barangnya ini kan. Di sisi lain dijual 100, di sisi lain dijual 200. Nah, ada dua kemungkinan. Bisa jadi jual beli di sana itu bisa majhul, bisa maklum. Maklum itulah diketahui. Datang orang mau membeli. Katanya, berikan saya yang harga barang 100.000. Berarti kan masih majhul itu. Yang mana yang 100.000 misalnya kan. Kemudian si pembeli datangnya ini yang 100.000, berikan saya yang barang ini. Berarti berpindahlah hukumnya, berarti barangnya bisa menjadi maklum, diketahui harganya, diketahui fisiknya, barangnya. Kemudian setelah terjadi interaksi, kemudian tawar-menawar atau apalah di antara si penjual dengan pembeli, akhirnya barang yang tadi masih majhul bisa berubah menjadi maklum, diketahui. Barulah berpindahlah barang tersebut dari si bai' penjual kepada si mushtari, pembeli. Setelah dia jelas, saya ngambil yang ini nih, yang 100.000 ini. Kemudian terjadi interaksi di antara mereka
berdua. Kemudian sah, ijab kabulnya sudah sah, berarti barang milik si pembeli, uang milik si penjual. Nah, itu baru sah jual belinya. Tapi sebelumnya itu masih terhitung majhul. Dipajang 100.000, kemudian di sisi lain 200.000, 250.000, atau yang berbagai macam harganya. Kan masih majhul. Mana nih yang barang yang 100.000, mana yang ini nih. Nah, sampai si pembeli mendatangi si penjual untuk memberikan barang yang dia minta. Setelah itu baru dia nanti terjadi interaksi. Setelah terjadi interaksi, barulah sah jual belinya. Kalau sudah sepakat, berarti jual belinya tadi dari majhul menjadi maklum. Nah, itu. Kemudian ada lagi. Ini termasuk bagian dari gharar, rusaknya juga barang, rusaknya juga suatu akad. Misalnya dipajang di luar. Semua barang di sini harganya 100.000. Berarti kalau bagi kalangan orang-orang yang tidak berduit, orang yang ekonomi menengah di bawah, seakan-akan wah murah nih semuanya. Padahal ternyata di dalam itu ada berbagai macam barang dan harganya juga berbeda. Itu sudah masuk ke dalam majhul, juga termasuk pada gharar, penipuan. Pas dia sudah diminta beli, saya mau barang yang di sini kan, saya mau itu. Ternyata harganya itu lebih dari 100.000. Padahal di luar dipajang semua barang di sini 100.000. Ternyata ada yang di dalam harganya berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, itu hukumnya rusak, fasid dia. Ternyata ada di dalamnya yang iya. Nah, berarti itu dia masuk ke gharar. Gharar itu penipuan dia. Seharusnya pajang seperti tadi. Sebelah kanan 500, sebelah kiri 200. Di tengah harganya 300.000. Yang di belakang misalnya agak 250. Itu kan jual belinya awal kan majhul. Tidak diketahui kan? Karena dia si pembeli mau diambil yang mana? Dia belum menentukan barang yang mau diambil. Dari majhul nanti bisa berubah maklum sesuai permintaan. Nah, kemudian sudah diminta ini yang 200.000. Setelah itu terjadi interaksi dan akad di antara penjual dan pembeli, sudah sah, sudah sepakat, berarti jual beli sahih. Karena kalau ada rumah makan kemudian harganya ada satu potong sekian, kita rumah makan nggak pakai karun, dia orang langsung makan aja ya. Gimana hukumnya? Orang langsung makan saja. Pakai karet itu mungkin ya. Pakai karun. Iya. Orang makannya itu kurang. Iya. Kalau pakai karun itu ya bisa itu. Udah bisa orang mengira-ngira kalau sudah harga kan, sudah dipajang harganya. Yang iya, kalau dia misalnya tidak diapakan, pertama itu jual belinya masih majhul, harganya masih tidak diketahui. Yang kedua, kalau misalnya ketika orang pertama datang harganya sekian, kemudian dilihat yang datang orang berduit, ditinggikan harganya, itu kan dia bisa termasuk pada gharar, penipuan dia. Kalau bisa, misalnya hukum masalah dia boleh saja, tapi disetarakan kan. Siapa yang tetap sudah ditentukan, misalnya ayam 10.000, telur dadar 5.000, meskipun tidak dipajang. Tapi pas dikasih bonnya, nih Pak, Bu, harganya sekian, meskipun tidak dipajang. Tapi kalau yang di gharar itu 15.000, ternyata dendeng 20, kepala ikan 25 misalnya. Nah, itu kan termasuk gharar. Seharusnya dijelaskan satu per satu dia. Meskipun dijelaskan satu per satu, hukum asalnya awalnya majhul. Kemudian nanti bisa berubah di maklum gitu. Tapi kalau yang itu sebenarnya nggak apa-apa. Asalkan jangan ada penipuan di dalamnya. Setiap yang datang harganya beda. Iya. Nanti takutnya dia bisa jatuh ke dalam gharar, penipuan. Kalau memang si orang
bisa saja memainkan harganya karena di awal sudah tidak dicantumkan kan. Bisa saja ayam ditaruh 15.000 padahal harga sebelumnya 10.000 atau 12.000 itu. Nah, itu kembali kepada si pedagangnya yang harus jujur. Kemungkinan bisa masuk ke dalam perkara gharar atau khida', penipuan dia. Kecuali misalnya kalau sudah jadi urf, kebiasaan, orang sudah tahu, itu tidak masalah itu. Nah. Safar itu biasanya tempat-tempat wisata itu biasanya yang biasanya apa? Makanya cek dulu di Facebook, mana? Di sosmed. Apa, Bu? Ya parkir lah. Iya. Hari libur. Iya. Iya. Masuk dia kepada gharar kan di awal dia, kecuali ada misalnya dikasih tahu sama dia jauh-jauh hari harga atau harga tiket parkir akan berubah ketika hari libur. Kalau dikasih tahu nggak apa-apa. Harga tiket parkir akan berubah ketika hari libur. Tapi kan cuman iya. Sebenarnya sih nggak ada faedahnya membedakan antara hari libur dengan hari biasa. Ada. Iya. Iya, itu termasuk gharar juga. Yang nggak enaknya Ustaz, biasanya kalau orang-orang asing nak diletakkannya di kebun. Ada di padangnya. Iya. Itu udah jelas aja kalau bilang. Udah bisa hotel. Kesalahan kita seperti itulah. Jadi pengen untung yang besar tapi merugikan orang lain, nanti ujung-ujungnya kita juga yang rugi. Orang malas ke sana lagi kalau setelah tahu permainan seperti itu kan. Masuk gharar dia. Karena tidak jelas dari awal. Tidak jelas dari awal. Yang itu sebetulnya itu kan iya. Wa kullu fasidin minal ibadat wal 'uqud wasyurut fa innahu muharram. Siapa mau baca? Tafaddal Al-Farizi. Wa kullu fasidin minal ibadati muharramun. Min ta'addi wattikhad, dia masdar dia. Huzwa. Nah. Sallallahu alaihi wasallam manishtaratu sekarang kita masuk wa kullu fasidin minal ibadati wal 'uqudi wasyuruti fa innahu muharram. Artinya adalah setiap yang fasid itu baik dalam perkara ibadah, baik dalam perkara akad, dan syarat-syaratnya juga rusak, maka dia hukumnya haram. Apa saja bentuk jenis sesuatu dalam syariat, baik dalam ibadah maupun akad, dan syaratnya juga hilang, berarti muamalah tersebut menjadi rusak atau hukumnya haram. Seperti tadi, solat bukan pada waktunya, kemudian jual beli ada gharar, penipuan, majhul, kemudian hilangnya syaratnya, berarti dia termasuk rusak. Fa innahu muharramun.
Tapi ada kaedah nih Bapak-bapak Ibu. Kullu fasidin muharramun wa laisa kullu muharramin fasidan. Ini kaedah nih. Ini kaedah dalam kita menetapkan rusak atau tidak, rusaknya haram atau tidak haramnya. Kaidah ammah. Ini kaidah umum. Kullu fasidin muharramun. Walaysa kullu muharramin fasidan. Ini kaidahnya. Setiap peribadatan akad atau syarat-syarat rusak, maka dia menjadi haram. Jadi nggak boleh kita lanjutkan, nggak boleh kita lakukan. Seperti tadi, sholat bukan pada waktunya, jual belinya ada goror, ada khidah, berarti menjadi haram. Kemudian ada juga misalnya jual beli yang rusak. Jual beli ketika panggilan kedua dari sholat Jumat. Karena hukum asal jual beli kan mubah. Lalu dia akan berpindah hukumnya menjadi haram disebabkan karena ada nida ustani, panggilan yang kedua dari azan Jumat. Kala itu jual beli menjadi fasid, rusak, dan hukumnya bisa menjadi haram. Ya. Kemudian walaysa kullu muharramin fasidan. Ya haram itu rusak kecuali an yakuna fi dzatihi. Kecuali dia itu menjadi haram li dzatihi, seperti pada zatnya, seperti babi kan. Babi kan sudah diharamkan, khamar juga diharamkan. Anjing juga haram. Apa Bu? Kalau yang di ini kita bahas masalah orang yang jual jalan. Tapi di sisi orang yang membeli yang suka minta tambah takaran itu ada. Ada juga. Ada nanti dia bisa kena. Iya. Kadang dicoba juga. Iya, bisa dia itu kena di dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Di sini enggak ada. Termasuk mustahil. Enggak. Di dalam surah Al-Mutaffifin itu kan di wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Alladzina talu 'alan nasi yastawfun itu khitab itu ayat kedua itu menunjukkan kepada al-ba'i mushtari, pembeli. Kalau dia ingin membeli itu ingin dilebihkan, kan masuk bagian dari kecurangan. Kemudian ayat ketiga untuk yang bai' itu. Jadi tafsirannya seperti itu dia. Iya. Melebihkan kan. Iya, itu kan seakan-akan itu sudah di-urf. Iya. Yang menambah itu orang yang menjual itu aja yang. Iya, kalau dia ingin bersedekah, dia tidak mau mengatakan tapi timbangannya pas. Cuman dilebihkan 2 atau 3 biji aja kan. Nah, 3 inci. Nah,
tanpa sepengetahuan kita. Berarti kan niat si pembeli itu ingin bersedekah misalnya kan. Takarannya sudah pas. Sudah pas, misalnya 1 kilo itu anggap saja isi jeruk itu 10. Anggap aja 10. Kemudian ditambahkan oleh si penjual. Agak 2 atau 3. Dia menambahkan ini tujuannya ingin bersedekah. Mungkin dilihat si pembeli ini orang yang tidak mampu, mungkin dia punya banyak kebutuhan, kemudian anak-anaknya banyak agar bisa dapat semua itu boleh itu. Yang enggak boleh itu kan kadang-kadang dianggap urf, padahal itu salah itu. Dianggap itu biasa, tapi sebenarnya salah. Minta lebih lah sedikit. Kalau ini sampai gimana Ustaz? Misalnya ada teman satu kantor satu jalan mereka kita pergi bersama. Lalu ada di antara teman bilang, jangan lupa ya nanti oleh-olehnya bawa. Itu dia masuk perkara minta-minta. Perkara minta. Ada yang mengatakan sebenarnya enggak boleh, tanyakan ibarat minta ya. Ibarat sama dengan meminta padahal dia mampu. Nanti dia bisa kena di hadis Nabi hukum orang yang minta. Kan orang yang hukum meminta itu kan nanti di akhirat wajahnya tengkorak. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Dikiaskannya seperti itu dia. Itu sering banyak tuh. Iya. Banyak yang minta tapadel. Enggak, minta apa oleh-oleh. Tapi itu umrah kan. Jangan lupa ya dia. Iya. Kadang mungkin karena ada semacam sudah akrab jadi anggap sudah biasa saja. Iya. Tapi kalau minta doa enggak apa-apa, Pak. Ya. Wasilah. Tawassul kita kan dengan mereka. Iya, itu enggak boleh itu. Niatnya misalnya pengen ke sana, akhirnya bisa gara-gara permintaan ini begitu banyak, jadi nanti dibatalkan sama dia kan. Terbebani dia kan ilahnya di sana, sebabnya itu bisa jadi membebani orang yang padahal orang ke sana bukan pergi main-main, bukan pergi senang-senang, mungkin karena dia ada urusan kerja ini ya kan, kadang nggak sempat. Kalau misalnya ada dinas luar kota, misalnya waktu ditentukan kantor 3 hari, selama 3 hari itu dia full bekerja dari pagi sampai misalnya sore, mana ada dia kesempatan. Kemudian nanti jadi beban dia kan, si fulan nitip ini. Kecuali dikasih duit, tak tolong, kamu kemana ke Jakarta, bisa nggak tak tolong kalau apa laluan cie beli apalah atau barang ini dah, kasih uang atau nanti diganti dah, akan ibarat kita nitip itu kan boleh. Tapi kalau bisa jangan seperti itulah, kita lihat dulu nanti beban sama dia. Itu terakhir apa Ustaz? Muharraman lidzatihi. Maksudnya dia haram karena memang sudah pada zatnya. Seperti babi, anjing. Itu kan khamar haram. Tapi di sini setiap yang fasid itu sudah pasti haram. Dan tidak sebuah yang yang haram itu fasid. Misalnya seperti tadi, illa an yakuna muharraman lidzatihi, kecuali dia haram yang sesuai pada zat. Misal jual beli, orang jual beli babi, orang-orang Kristen itu kan dia sama dia sudah sepakat ini, berarti jual beli tidak rusak. Meskipun barang yang dijual beli itu kan haram itu kan. Kemudian sama juga kaidahnya seperti itu. Dia ada yang serupa. Kullu najasin muharrama wa laysa kullu muharramin najasan. Iya, kaidah.
Ini kullu najasin muharramun. Wa laisa kullu muharramin najasan. Ini dibolak-balik nih bahasanya. Nah, ini sama nih. Yang di atas dengan di bawah sama. Setiap najis itu haram. Dan tidak semua yang haram itu adalah najis. Setiap najis itu haram. Iya. Dan tidak setiap haram itu najis. Iya. Walaisa dan tidak setiap yang haram itu najis. seperti iya. Seperti di sini bisa masuk pakai parfum itu kan. Kan tidak semua khamr itu kan najis. Kan khamr kan diharamkan. Tapi ada para ulama, sebagian para ulama katakan khamr itu tidak najis. Alkohol tadi itu kan, makanya ada orang diperbolehkan pakai parfum dengan alkohol. Karena yang diharamkan itu tidaklah najis. Kalau misalnya setiap yang diharamkan itu najis, berarti ketika orang pakai parfum kan dia ada kandungan alkoholnya, berarti najis, tidak sah sholat atau ibadahnya itu. Enggak. Ada ya, ini kaidahnya. Jadi kaidah ini bisa diterapkan di sehari-hari. Ini harus dihafal, difahami, dipraktekkan itu. Yang pasif itu haram. Dan tidaklah setiap yang haram itu pasif. Bisa jadi. Kecuali yang diharamkan itu yang pada zatnya. Lidzati. Babi. Iya. Berarti dia biarpun dia haram, terkadang dia bisa tidak fasid. Misalnya orang kafir sama orang kafir jual beli, sah jual belinya. Tidak ada kecurangan ini. Berarti barangnya itu memang haram, tapi jual belinya tidak fasid dia. Iya, itu memang sudah apa tuh? Ya. Lain lagi itu. Iya. Ini kaidah umum nih. Ya, jadi ada yang membolehkan pakai minyak wangi dengan kaidah seperti ini. Kan alkohol. Alkohol kan tidak semuanya yang haram. Dasarnya mereka itu ketika turun ayat khamr itu kan ditumpahkan sama para sahabat di jalan-jalan. Kemudian kan ada yang lewat di situ kan. Berarti mereka tetap melakukan sholat. Nah, di sanalah para ulama istinbat namanya, mengambil sebuah hukum. Berarti tidak semua khamr itu dia najis dia. Makanya contohnya para sahabat tetap lanjut sholat dia setelah membuang khamr tersebut. Nah, di sanalah istidlal, pengambilan dalil dari para ulama dari hadis tersebut itu. Kemudian di zaman sekarang dikiaskan dengan ada alkohol yang 70%, 60% ini. Tapi tetap kalau diminum mabok nggak boleh. Kemudian dijelasin lagi para ulama tentang para khamr itu yang alkohol tadi itu kan. Kalau dia dipakai di tubuh, diminum, sudah otomatis haram. Tapi kalau dipakai di luar, nah dia diperbolehkan. Ya, seperti misalnya kita luka pakai pembersih itu ya. Kan ada yang kandung alkohol itu yang membersihkan luka darah kayak apa ya. Berarti kan kalau dihukumi haram, berarti kan nggak boleh dipakai deh itu. Itu masuk kaidah sini. Boleh sih. Boleh. Boleh. Ya, yang kalau yang alkohol diminum, kan dia mengandung khamar, mabuk kita. Tapi sebaiknya wanita nggak usah pakai parfum. Iya, parfumnya tipis-tipis saja dia. Iya. Boleh. Karena apa? Kalau tanpa itu wanginya tidak akan tahan. Iya.
Kemudian di sisi lain kita kan sholat harus bersih, rapi apa kan, wangi gitu. Iya, tapi dianjurkan nggak diwajibkan pakai minyak. Iya, sunnahnya aja. Iya, karena Nabi SAW juga menggunakan mewah wangi-wangian. Cuman bedanya kalau dulu Nabi kan langsung dari buah diperas, diasir. Nah, ya versi Rasul dan para sahabat bagaimana mereka membuat sebuah parfum kan. Nah, mungkin ya. Kan ada juga orang mengambil dari tanduk misalnya kan, tanduk rusa kan ada tuh. Dijadikan apa namanya itu? Bahan minyak wangi itu. Disimpan, nggak tahu gimana cara prosesnya itu kan. Fermentasinya gimana itu. Ada tuh. Tapi harganya mahal, jatuh jutaan itu. Nah, itu yang maksud wa kullu fasidin minal ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu muharram. Jadi setiap rusaknya ibadah, akad dan syarat-syaratnya juga hilang, berarti ibadahnya, akadnya menjadi haram. Gitu. Kemudian kita masuk li'anna dzalika min ta'di hududillah wa ittikhadhi ayatihi huzwa. Wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ankara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Sekarang kita masuk kepada li'anna dzalika min ta'di hududillah. Oleh karena itu, karena dia mana ta'addi, melampaui batas hudud, batasan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya misalnya? Contohnya misalnya melampaui batasan membatasi Allah, melampaui batasan dari yang telah Allah tetapkan. Dia bahkan nih bisa jatuh kepada kekufuran nih. Sudah tahu misalnya khamar haram. Khamar kemudian dia minum pakai bismillah. Ya, khamar kan? Tapi pakai bismillah. Itu namanya dia termasuk dalam apa nama itu? Bisa juga mengolok-olok, istiza, bisa juga dia melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Itu hati-hati Bapak Ibu, bisa jatuh kepada kekufuran itu. Kemudian seperti hukum, kan ada yang rokok itu haram. Rokok kan haram. Kemudian karena dia pengen apa? Kan batasan dari Allah itu rokok itu sudah diharamkan misalnya dalam syariat. Lalu diambil rokok, dikasihkan hadiah untuk temannya. Ini untuk kamu hadiah nih. Ya kan? Nah, berarti kan termasuk dia melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dikasih juga. Iya, dalam syariat hukumnya haram dia itu. Makruh. Iya. Itu sebenarnya yang memakruhkan itu Ustaz, ada di kitabnya Al-Imam siapa? Di dalam hasyiahnya Imam siapa itu? Dahulu imam tersebut mengatakan makruh rokok itu karena belum ada dampaknya. Kalau sekira imam itu hidup zaman sekarang, fatwanya pasti akan berubah dia itu. Karena di zaman beliau abad keempat itu rokok itu yang sama sekarang enggak berbeda. Nah, dahulu rokok tersebut itu aja kalau kita pakai apa nama itu dalam usul fikihnya itu kan mimbabil aula kan. Yang sedikit itu aja yang tidak terlalu membahayakan sudah dihukumi makruh. Bagaimana yang bahayanya lebih, mudaratnya lebih besar, otomatis pasti haram itu. Nah, jadi al-Imam di dalam kitab Asyiah siapa Imam Baijuri pasti kalau enggak salah itu, wallahu alam lupa itu. Jadi kenapa beliau kalau ada berpendapat rokok itu makruh, mengambil pendapat beliau, bisa juga kita bantah. Karena zaman beliau itu yang rokok ini hisap tuh berbeda kadar racunnya apanya kan. Iya, dan belum tampak di zaman beliau itu kerusakannya itu tidak tampak besar, tidak besar mudaratnya. Makanya beliau hanya menghukumi sampai makruh. Nah, kemudian kalau beliau itu hidup zaman sekarang pasti fatwanya akan berubah itu. Banyak nih orang sakit jantung, paru-paru ini janin rusak semuanya. Pasti. Yang itu
biasanya dia itu menggunakan dalil umum, Pak. Dalil umum dari Al-Qur'an, la taqtulu anfusakum min tahlukah. Dalam surah Al-Baqarah kan wala taqtulu anfusakum min tahlukah. Sebenarnya ayat itu diperuntukkan untuk orang yang pelit dalam bersedekah. Orang yang bersedekah itu kan nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia membunuh diri sendiri kan. Nah, dari dalil itulah para ulama dari dalil keumumannya itu diambillah istinbat bahwasanya rokok itu haram. Janganlah kalian membunuh jiwa kalian atau menghantarkan jiwa kalian dalam kebinasaan. Kan enggak? Di masjid, Pak? Di masjid, Pak? Oh, itu sudah gimana tuh ya? Sudah apa nama tuh? Pertama, tidak menghargai masjid. Kedua, dia itu membuat apa namanya itu gangguan di masjid kan. Pertama, nggak ada ihtiramnya ke masjid. Masjid itu kan untuk sholat, ibadah, baca Quran, zikir. Kemudian dimasukkan dalamnya sesuatu yang rusak. Berarti kan nggak ada ihtiramnya tuh, memuliakan masjid. Yang kedua kan mengganggu itu. Iya, biarpun di luar itu kan tetap nggak ada ihtiramnya. Kalau dia belum bisa meninggalkan rokok, iya, ihtiramnya nggak ada dia, memuliakan. Kalau dia pengen belum bisa meninggalkan rokok, luar aja lah. Yang lebih parahnya itu kan di dalam. Ketika ada acara apa kan di dalam itu. Nah. Apa, Bu? Cacat? Haritanu melati. Oh iya, Pak. Oh itu tidak mencukupi syarat itu. Batil itu. Berarti sama saja dengan merendahkan kedudukan ulama itu. Masa orang yang tidak berilmu lagi kafir lagi mengangkat. Orang yang tidak berilmu aja cacat apanya itu, syaratnya itu. Apalagi ini orang bukan Islam lagi. Oh, ada kasus seperti itu ya? Baru tahu saya. Kita suruh ajar lah. Kemudian wattikhadhi ayatihi huzwa, dan menjadikan ayat-ayat Allah itu olok-olokan. Seperti tadi Allah mengharamkan khamar. Minum khamar baca bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim katanya. Dibaca diminum khamar. Itu kan mengolok-olok itu. Nah, itu bisa jatuh kepada kekufuran. Hati-hati itu. Iya. Kemudian waladan uli'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ankara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingkari syarat-syarat yang ditetapkan kalau bukan yang tidak datang dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya syaratnya itu versi kita sendiri. Tidak ada dasar peletakan itu dari Quran dan hadis. Jadi hawa nafsu kita meletakkannya. Jadi sesuai dengan akal kita saja. Nah, itu yang maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala Nabi ankara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Itu. Syarat, Pak. Syarat. Siapa yang mensyaratkan sesuatu persyaratan tapi tidak ada datang dari kitab Allah dan Rasulnya kan, nggak ada dari Allah. Misalnya katanya syarat orang menikah itu misalnya ditambahkan pakai dibeli ya. Yang ya kayak ada di Pariaman. Kalau dimasukkan itu bagian syarat dalam menikah, itu kena dia itu. Rusak dia. Kalau hanya sekedar adat itu bisa ditinggalkan, bisa dipakai. Ya kalau itu memang sudah urf mereka.
di Jazirah Arab itu. Karena sesuai dengan ekonomi mereka, Pak. Ekonomi mereka juga yang maharnya. iya. Karena itu dibolehkan. Kenapa? Mahar itu bagian dari syarat. Kecuali keluar dari syarat-syarat tersebut dibikin syarat baru. Itu yang kata Nabi, wali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ankara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Itu baru yang kena dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang kaya-kaya. Iya. Berarti nggak akan bisa dia. Iya, itu kalau dia nggak mustahil. Kalau kita orang Indonesia tidak akan bisa menikah dengan orang Arab karena maharnya, off-nya itu dengan kita berbeda. Nah, cari yang lain kita. Apa, Bu? Ankara, mengingkari. Cari yang lain. Wanita bukan dia saja. Ya, Ramadi. Meskipun dia mancung putih kan, tapi kalau memberatkan membebani kita. Iya. Kalau misalnya hanya sekedar bagian dari adat, Pak, itu boleh kita tinggalkan. Kalau itu membebani. Kalau sudah dimasukkan ke bagian dari syarat, nah itu yang jadi muskilahnya. Nggak boleh. Iya. Di sini kata Nabi, manistaratu syurutan laysat fi kitabillah. Dia membuat syarat tapi nggak ada datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu berarti dia fasid, nanti ditinggalkan itu. Ya seperti misalnya di Pariaman, misalnya laki-laki dibeli, kan membebani perempuan. Kemudian kalau di mana lagi DP Kumbuh kan, uang sasudui ya, membebani laki-laki. Tapi kalau misalnya syaratnya itu bisa diterima dan tidak juga membebani dari pihak laki-laki, nggak apa-apa, boleh saja. Kalau itu ada manfaat dan faedahnya. Tapi kalau sudah nggak ada apa, gara-gara ini batal nikah, ya itu yang muskilahnya. Kalau nggak ada ini, nggak sah nikahnya, nggak boleh nikah katanya. Nah itu kan apa itu? Padahal, fasid dia, jadi bahaya, dosa, dia menghalangi orang untuk beribadah. Iya, berdosa lah, nggak boleh. Karena itu dia hanya sekedar adat, bukan bagian dari syarat. Kalau sekiranya datang dari Allah dan Rasulnya, ya harus kita kerjakan. Kalau yang perkara tersebut kan tidak ada datang dari Allah dan Rasulnya, boleh dipakai, boleh tidak. Itu kita harus menimbang mudarat dan maslahatnya, itu bisa ditimbang tuh. Iya, daripada ya pada nik ada, daripada apa kan, kalau gitu kan bisa nanti ujung-ujungnya dia melakukan mafsadat yang lebih besar, dibawa lari anak orang, yang malu juga dia. Iya, karena cinta itu buta kan, Pak. Nah, dia nggak memandang apa-apa kan. Orang buta, cinta itu tetap seperti apa adanya. Iya. Karena cinta itu menghilangkan akal seseorang. Ya Ramadi ya. Nah gitu. Nah, sekarang kita masuk wal fasidu wal batilu bi ma'na wahidin illa fi mawdi'ain. Nah, tafadhal Firli. Wahidin Ali annal al-muhrim muhrimu tahalluli martadda asani. Lanjutkan Firli, nanti kita jelaskan secara keseluruhan nanti.
Silakan. Asani. Ini terakhir nih. Makhtalafal ilama'u fi fasad butlanihi mu'taddati. Nah, sekarang kita masuk kepada wal fasid wal batil. Bimakna wahid. Di sini Syekh rahimahullah mengatakan makna fasid dan batil itu sebenarnya maknanya sama, satu. Kemudian di sini yang membagi itu adalah dari Hambali. Hambali itu memisahkan antara fasid dan batil. Tapi pada hakikatnya maknanya sama. Kalau hilang syaratnya, hilang rukunnya, berarti ibadahnya fasid dan batil. Cuma dibagi illa fi maudi'aini, kecuali pada dua tempat. Di sini Syekh rahimahullah menjelaskan al-awalu fil ihram, yaitu orang yang sedang berihram, yaitu yang sedang haji atau umrah. Di sini ihram di sini Bapak Ibu, jangan kita artikan hanya orang berpakaian. Yang ihram itu adalah kalau dia haji, kalau dia umrah, berarti dia melaksanakan rukun-rukun dan kewajiban. Itu namanya disebut dengan berihram. Orangnya disebut dengan muhrim. Nah, jangan sampai salah muhrim dan mahram itu. Kebanyakan kita pakai muhrim. Sebenarnya muhrim itu dia disandarkan kepada orang yang sedang haji atau umrah, yang sedang melaksanakan. Dan juga muhrim atau yang orang sedang berihram itu jangan identik hanya sekedar pakai pakaian. Selagi dia melakukan ritual rangkaian haji dan umrah, berarti dia orangnya sebenarnya orang sedang bermuhrim. Nah, tapi pakaian ihram itu bagian dari muhrim kan? Bagian sedang orang berihram dia. Kemudian di sini farraqu bainahuma, kemudian mazhab Hambali itu mereka memisahkan di antara keduanya, yaitu antara fasid dan batil. Bi annal fasida ma wati'a bihi al-muhrimu qabla tahalluli al-awal. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya dia sedang haji dan umrah, dia belum menyelesaikan tahallul awal, ya kan? Belum selesai sa'i dan lainnya. Tapi tiba-tiba, ambil aja contohnya orang itu misalnya sedang haji. Kemudian pas di Muzdalifah, kan setelah dari Arafah itu kan di Muzdalifah itu. Nah, karena itu kan belum selesai tahallul awalnya, belum selesai lempar jumroh, belum selesai yang lainnya, tawaf ifadahnya belum selesai kan, kemudian al-hadyunya juga belum selesai. Tiba-tiba pas di Muzdalifah itu si fulan menggauli istrinya. Menggauli istrinya. Apa hukumnya di sana? Berarti hukum hajinya itu adalah fasid. Kemudian apa yang dia harus lakukan? Pulang ke negaranya apa tidak? Gimana? Atau dilepasin aja